Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Arab Gundul, kitab Adab Mudaris wal Mudarris, karya karya Al-Alama Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi rahimahullah taala. Kita ditemukan kembali setelah beberapa pekan libur di luar. 2 pekan lalu anak sempat, pekan kemarin ada persiapan pergi. Jangan memberita. Kita masuk di pertemuan keempat ini di adabu ta'limihi, adab dalam mengajar. Baik. Kita masuk ke paragraf kedua. Tafadhol dibaca akhirnya. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah, yajibu ala al-muallimi an yaqsida bi ta'limihi wajha Allah ta'ala wa an la yaj'alahu wasilatan ila ghardi dinihi Ila du gharadin. ila gharadin dunyawiyyin. لأن ما كان خالصا كان مستمرا غضا في كل حين غضا Belum tahu, nanti kita cek. Lanjut. Pemakaian. وما كان لغرض زال عند عند الظفر به ظفري نعم Kalau Zufar dengan ففات kuku. Zufar kemenangan atau kesuksesan. نعم. ففات قصد له Karena kalau ada lahunya mungkin kusidan. Nah, kusidan lahu. قصد له نعم. Oh, inilah. Nah, tarjim. Wajib atas pengajar untuk memaksudkan pengajaran hanya kepada wajah Allah saja dan tidak menjadikannya wasilah untuk mendapatkan perihal duniawi. Gharad itu tujuan. Tujuan duniawi. Tujuan duniawi. Sallallahu alaihi. Karena siapa yang ikhlas dan dia terus menerus dalam ikhlasnya, ghaddon, apa itu? Sepertinya di sini maksudnya ada ghadda yaghuddu, artinya menundukkan, memejamkan, tidak memperhatikan, fokus mungkin. Atau Nah. ghaddu basar itu ya menjaga pandangannya, di sini ya Nah, menjaga hal tersebut. menundukkan. Ya, fokus. Nah, ghaddon fi kulli hinin, dia fokus pada setiap saat gitu ya. Hmm. Dan ketika tujuannya tidak didapatkan, inda dhafri bihi, ketika apa tadi, kuku. Kalau Ada kurang paham. zufru itu kuku, kalau zafar itu Oh. artinya kemenangan.
Maka menang. Maksudnya di sini berarti apa ya? Atau zofar ya, pakai pakai alif. Pakai fathah. Karena coba cek ininya juga. Nah, juga Caranya. sambil cek, insya Allah. Indah Zofri, Oke. Fafata. Fafata makusidalahu artinya? Eh, fata, fata itu apa tidak dapat gitu ya? Apa yang Ya, dimaksudkan? terluput dari. Terdapat ya. Jadi yang dimaksudkan yaitu ikhlas wajah Allah. Nah, coba kita cek syarahnya sedikit. Panjang juga ya. Sama saja. Hmm, panjang juga syarahnya. Intinya, intinya tadi ya. Kita coba. Memang bilangnya aku ya sih, intinya tadi pokoknya eh, kalau misalnya tujuannya bukan untuk Allah, hmm, maka dia akan nggak akan dapat, dia nggak akan dapat hasilnya. Hmm. Karena mustahil. Nah, seperti itu. Kalau syarahnya bagaimana mu'alif itu tabi'annya fi qadim dahri wa hadithi ya tahdhirul alimi min an yajla ilmu wa kulli misalnya ala syai. Ya intinya di paragraf ini adalah seorang pengajar itu tidak pantas untuk mencari keuntungan duniawi ya, tujuan niat-niat duniawi. Ya, karena ilmu itu adalah ilmu ilmu asyrafu anwa'il ibadah wa ajalluha wa alaha. Karena ilmu adalah ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi. إذا كان الله تعالى بقيء فضلا طريا متجددا نافعا في كل وقت وحين فإن كان لغرض ما ذهب وضع النظر بمجرد ya benar. Intinya ketika kalau dia meniatkan yang lain, maka apapun yang selain Allah, maka ketika dia mendapatkan ilmu, dia malah akan fatamakusidalahu. Ya, dia tadi kan dia menginginkan wajah Allah ya, tapi ketika dia niatnya berubah atau hilang niat tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan hal tersebut walaupun misalnya mendapatkan wawasan ilmunya seperti itu. Nah, berikutnya paragraf berikutnya Pak Ahmad Fikri mau coba baca atau Mustami saja? Kalau tidak ada, ke Afilmi lagi saja. Tafadhol. نعم صلى الله عليك ثم قال المؤلف ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه مم، غير صحيح النية Kaunihi, Udai, sebagai apa? غي- غير Betul, Ghaira sebagai sebagai مفعول به buk. ولا يمتنع Ada kaun. Kaun أو ini apa? oh عفوا eh ini khabar kana Kabar kana. Nah, gitu. Ini adalah صلى الله masdar, عليك masdar dari kana, dia tetap bisa beramal. Nah, ada kabar kana. Lanjut, Ghaira. Afwan, itu berarti selalu walaupun master selalu beramal gitu ya? Ya, Atau bisa pertama nggak beramal? kalau kana ya kunu eh, kun kaun itu semuanya beramal untuk kana, especially dia Hmm. beramal semuanya. Oh, Masya Allah. Sallallahu alaihi. Nah, Naam. Summa qala ma'alif fa innahu yurja lahu husnun niyati. terjem. Dan tidak mengajar, tidak berhenti mengajar seseorang karena hi, yang diajarinya itu belum belum benar niatnya, gitu ya. Jadi tidak berhenti mengajar walaupun si pelajarnya belum Betul, betul. ikhlas gitu. Iya betul. Hmm. Lain Fainahu yurja lahu husnul niyah. Maksudnya apa ini? Dan dia akan kembali, dan dia dikembalikan kepada roja itu husnul niyah. roja yar, yar, yarja atau apa? Diharap, Ya diharapkan. diharapkan.
Diharapkan dia niatnya jadi benar gitu. Nah, Nah, iya. Contoh ya kita coba cek syarahnya. Inna ilma syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Inna ilal alimi an yabdala ilmahu likulli man sa'alahu aw hadara majlisahu. Ya, jadi untuk seorang pengajar itu wajib memberikan ilmunya bagi setiap siapa saja yang memintanya atau menghadiri majelisnya. Murid dan al-istifadata mimma yanfa'uhu fi dini wa dunya. Ya, baik itu dia ingin mendapatkan faedah dari apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahiniyah. Wa dzalika li anna tahawula waqt at-tahammuli laisa bisyartin. Hmm. Nah, karena untuk menerima ilmu itu nggak harus sempurna gitu. Di sini dari sisi niatnya. Nggak bersyarat bukan. Rawal Khatibu bisa dari an Yahya bin Yaman qala ma sami'tu Sufyan yu'ibul ilma qat wala man yatlubuhu yu'ibul ilma qalu laysat lahum niyyah qala talabahum ilma niyatan qala Khatibu alladhi nastahibuhu أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أحدا من الطلبة وكان في السلف من يتألف الناس على حديثه ابتغاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه. Nah, intinya tadi. Ya, walaupun muridnya mau niatnya benar, mau niatnya salah, selama dia memang di situ pengen pengen istifadah, maka si pengajarnya nggak peduli, si pengajarnya tetap harus ajar. Mau muridnya buruk, mau muridnya baik, dia tetap haknya atau kewajibannya adalah mengajar. Ya, diharapkan فإن يرجى لنا ربما هذا في تعليل قبيل متقدم أن العالمين يتعلم. Nah, karena ya diharapkan si tolibnya itu akan niatnya jadi bagus nanti dengan disebabkan oleh berkahnya ilmu. Seperti itu keberkahan ilmu. Kalau dengar dari Ustaz Nuzul, Hafizahullah, banyak ceritanya. Jadi dulu eh, ada para ulama yang awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi lama-lama atau bahkan sekali doang sih, atau ya beberapa kali dia langsung niatnya jadi benar gitu, insya Allah. Makanya kita juga harus ya, mengajak kalau sebagai murid ya kita mengajak teman-teman juga yang lain untuk kajian intinya, sebagaimana Akh Lutfi lakukan. Ya, beliau selalu mengajak kajian. Nanti lama-lama insya Allah kalau dia jujur Allah akan beri hidayahnya seperti itu. Jadi sebagai guru juga kita nggak milih-milih murid ya. Kamu belum benar niatnya terus diusir gitu. Kecuali dia bahkan mudarat gimana eh, yang dikisahkan Imam Malik gitu ya, yang dia bertanya tentang kaifal istiwa itu diusir itu dari majelisnya karena itu bahaya. Bisa memudaratkan orang. Tapi kalau selama enggak, dia cuma datang doang, tapi zahirnya baik walaupun niatnya buruk, ya tetap aja mengajar. Insya Allah kalau dia jujur lama-lama Allah akan memberikan hidayah seperti itu. Nah, lanjut. Kalau Pak Ahmad Fitri masih belum ada. Nah, kalau nggak ada, silakan akhir. Bambang. nah, sallallahu alaihi summa qala al-mu'allif wa rubbama asara Sepertinya fi ini katsirin Asuro. Gambar asura. Ain film. Coba kita cek. Asiro kan, Asiro. Hmm, asira. Wa rubbama asira fi katsirin minal mubtadi'ina tashihun niyati. Tashihan niyati. Dan kayak Oh, berarti tashihun. sebagai file dari Asiro. Oh, nah. Sepertinya dia lazim. Nah, نعم. ثم فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم مع أنه يرجى له تصحيحها إذا أنس بالعلم. ntar Jeng. Nah, ini yang tadi ya kalimatnya mirip. Banyak dari yang mulai banyak menuntut ilmu pemula, asiro itu Sulit. tidak ya tidak benar ya. Sulit. Usrun. Yusrun. Yusrun Asiro sulit. Oh ya asri yusra. Oh, kalau di syarahnya Asuro nih. Asuro. Oh, Hmm. asri. Ya, Usr itu sulit. Karena oh, jadi maksudnya sulit untuk penuntut ilmu pemula untuk ikhlas gitu ya. Iya, masih sulit ya, karena wajar sih. Karena kan biasa orang
baru belajar ya kan. Kita tahu sendiri ya, misalnya dapat hidayah terus banyak share-share, banyak nyalain orang lain. Nah, itu bisa jadi awalnya niatnya belum sempurna. Nah, terus Nah, maka menahan pelajaran itu akan mengganggu kepada tafwid. Yuadi apa? Mengganggu. Bukan mengganggu ya. Mengarahkan apa namanya? Oh, Yuadi menyebabkan gitu kan. Ya akan mengarah kepada mengarah kepada penyelempengan gitu ya, penyelewengan bukan dari ilmu, tafwid dari apa ilmu. tafwid? Tafwid, beranda lupa. Mungkin dari fawata tadi juga dari fata. Oh, luput, Ya, terluput dari terluputnya ilmu. atau hilang bisa. Hilangnya ilmu yang Hmm. banyak. Hilangnya ilmu Oh yang ya, terkadang ilmu yang banyak dan bersama dengan itu juga bisa jadi eh, hmm, yurjalahu tasihuha, dia kembali memperbaiki ma'anahu apa? niatnya eh, Ini idiom. bersamaan dengannya. Ya, maksudnya adalah padahal. Ma'anahu Oh, artinya padahal. oh, nah, padahal membenarkan niat itu, eh, Atau padahal dia diharapkan untuk membenarkan niatnya ketika lupa dengan ilmunya, ketika belajar itu. Anissa apa Anissa? Lupa? Kayaknya bukan deh. Oh, bukan. Ama anahu itu afwan walaupun. Ya, walaupun. Oh, walaupun. Tapi di sini maksudnya beda. Tapi Ah, anahu walaupun. dirjat Senin. Kita cek Anissa dulu. Anissa tuh lembut, lembut ramah, ramah terhadap ilmu. Ya ini Domira juga agak Oh, dia sulit terbuka. ya ini si pengajar atau pelajar kita cek caranya. Nah, eh, هذا فيه تعليل قوي لما تقدم من أن العالم لا يمتنع من تعليم أحد وذلك لأمرين. Hmm, الأمر أول أنه يرجى للطالب حسن النية ببركة العلم لأنه إذا تعلم التوحيد والحديث وتفسير القرآن وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة حسنت نيته وحصل عنده خوف من الله تعالى فهو إن لم يتأثر في الحال تأثر في المآل. نعم. Tapi awalnya nah, di sini ada taklil yang qawi terhadap oh ya kenapa pokoknya nggak nggak boleh yang tani minta lima hadin. Dua sebab. Yang pertama, ya benar diharapkan bagi si pelajar itu dia baik akan baik niatnya disebabkan oleh berkahnya ilmu. Nah, karena kalau dia belajar Hmm. tauhid, belajar hadis, tafsir, sirah, sahabat, sirah Nabi SAW dan sahabat, nanti akan baik niatnya dan nanti dia akan memperoleh rasa takut kepada Allah. Nah, walaupun misalnya dia nggak mendapatkan hal tersebut di saat ini, filhal, ta'atsara fil ma'al, insya Allah dia akan dapat di akan masa yang akan datang, selama dia jujur. Al-amru tsani usru tashihin niyya wa idraku hadzal ma'na fi katsirin min al-mubtadi' wa dzakari sababain. Al-awwal yang kedua, eh, karena berat ya, memang berat memperbaiki niat itu. Hmm. Dan yang terutama untuk mubtadiin disebabkan dua hal. Yang pertama, karena memang jiwa pemula kan itu masih sulit ya, masih lemah untuk memperbaiki niat. Ya, lihat anfusahum lam ta'adzab ba'd. Karena mereka belum terbiasa, belum terlatih. Mereka belum tahu hakikat-hakikat perkara. Kemudian mereka belum tahu puncak atau tujuan dari menuntut ilmu ini. Ya, belum belum tahu puncak yang mulia dari menuntut ilmu. Yang kedua, idza alima lahum unsihim qillatu unsihim bimujibat itu ya mereka mujibat mereka masih sedikit dari apa namanya
hal-hal yang dapat memperbaiki niat. Karena mereka memang belum ada ilmunya, katakanlah memang pemula gitu. Jadi belum tahu gimana sih cara Hmm. memperbaiki niat gitu. Hmm. Ya, berhasil mulai terlihat gitu dulu pertanyaan orang sehat ini dan kalau harus menjadi berjalan ilmiah, dia tetap optimis. Nah, tapi kalau misalnya di zaman sekarang atau zaman-zaman modern, biasanya mayoritasnya program-program misalnya universitas atau yang semisalnya itu di awal langsung dikasih tahu tentang sihatun niyah ya, ibtidaan. Di awal diajari untuk memperbaiki Hmm. itu, terutama kajian-kajian adab nih. Adab yang pertama itu memperbaiki niyah. Terus minum yang terakhir atau minum jadi la tafwid katil mereka harman katiran min talabati minum. Iya tadi وهذا مخالف لما تقدم من أن ينبغي حرص عليهما على بحث علمه ونشره. Nah, yang kedua tadi adalah Valentina. Jadi kalau guru itu dia menahan dari mengajar, maka akan terluput ilmu yang banyak. Eh, ya tadi berarti ini ke si Hmm. Tolib. Padahal si walaupun ya padahal sih lebih jelas lagi. Padahal si murid itu diminta diharapkan memperbaiki niatnya. Andai saja si guru ini ramah dengan ilmunya. Disebut sebelumnya kita disebutkan adab di antara adab mengajar adalah ramah ya, ramah semangat dalam Hmm. dan menyampaikannya. Nah, maka eh, jadi terlepas dari muridnya mau udah benar niatnya atau belum, guru tetap harus semangat dalam mengajarkan seperti itu. Nah, ini tadi yang Anda sebutkan ada di paragraf berikutnya yang awalnya para ulama itu enggak belajar ikhlas memang Hmm. lama-lama insya Allah mereka akan berubah sendiri selama mereka jujur seperti itu. Nah, Taib, selesai dari sini. Berikutnya Pak Ahmad Fitri, apakah masih hadir? Nah, tidak ada akhir ini lagi, tafadhol. Paragraf berikut. نعم أحسن الله إليك. كما قال المؤلف itu Ahmad eh, Mana ada? Oh, Ahmad Fitri, unmuted. hadir? Suaranya belum ada, Pak. Mic-nya mungkin bermasalah. Ya sudah unmute, tapi nggak ada suaranya ya. Khimil. Khimil juga nggak dengar suaranya. Tanya di Ana. Nggak sama di nggak kedengeran. Nah, ya mungkin Belum ada. bermasalah ya, mic-nya. Udah Allah. Pada ruang. Nah, lanjutnya akhirnya dulu saja. نعم أحسن الله إليك. كما قال المؤلف وقد قال بعد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Nah, tarjim. Atau langsung ma'nahu boleh. Langsung satu lagi. معناه كانت عاقبته عاقبته أن صار لله. Hmm, sepertinya akibat. عاقبته أن صار لله. Tarjim. Dan telah berkata para ulama salaf, dulu kami menuntut Sebagian, ilmu kalau bisa kepada sebagian pendapat para salah berkata sebagian salaf berkata, dulu kami menuntut ilmu pada selain Allah. karena selain Allah. Fa'aba, Hmm. oh karena selain Allah. Fa'aba, dan kami berpaling an yakuna illa lillah. Nah, siapa yang Eh, anda di sini? dulu kami jadi ikhlas. Bukan kami. Kalau kami jadi abaina. Hmm, Siapa yang berpaling? il- Hmm? eh, oh iya, ilmunya gitu. Iya, ilmunya nggak mau. An yakuna illa lillah. Oh, oh iya, oh nah. Jadi ilmunya itu berpaling kecuali bila niatnya hanya untuk Allah. Nah, jadi ilmu itu nggak mau hinggap di diri kita kalau kita niatnya bukan karena Allah seperti itu. Sebagaimana perkataan para ulama juga, ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya kecuali kamu memberikan kepadanya seluruh dari dirimu. Nah, kalau kita berikan seluruh diri kita saja kita baru dapat sebagian ilmu, apalagi kalau kita nggak beri apa-apa, nggak akan dapat ilmu sama sekali. Nah, waktu kalau sebagian salah berkata kami menuntut ilmu, awalnya itu bukan karena Allah, tapi ya kalau dijelaskan mereka terus menuntut ilmu. Mereka nggak berhenti menuntut ilmu ya. Awalnya bukan karena Allah, tapi ilmu itu nggak mau dia didapatkan diraih kalau bukan karena Allah. Nah, lama-lama ilmu itu akan menyebabkan
kita atau para ulama ini menjadi karena Allah seperti itu. Nah, semua terjadi perubahan dalam diri mereka seperti itu. Insya Allah. Kita lihat syarahnya sedikit. Nah, di sini aku juga untuk dunia. Ya, kalau disebutkan ke manusia itu terkadang menuntut ilmu, ya bukan dengan niat yang betul. Bisa jadi dia menginginkan dunia atau mendapatkan syahadah atau excellency apa ya meraih kemantapan di antara yang lain, ya lebih maju, merasa lebih maju daripada yang lain atau yang semisalnya. Intinya ghairillah. Tsumma ta'ti niyatu sahihatu fima ba'du. Nah, kemudian akan datang niat yang baik itu setelahnya. Nah, karena memang begitulah Hmm. powerfulnya ilmu biidznillah. Ini alhamdulillah hubul ilmu. وهو إزالة الرجال عنه وهو ظاهر ويكون عليه وجوب الإخلاص في مناسبته فإذا علم حسب نفسه أن يقصر من الدعاء جاء قوم إلى سماء يرعى. Nah, sisanya sih penjelasan kisahnya aja. Ini ada yang lebih panjang sedikit. Fama balagtu minhu hajati lulani ala ma yanbaghi hajatni. Oh, tapi sama sih itu. Ya, awalnya eh, ada penuntut ilmu atau ulama yang mempelajari la nuridu Allah bihi. Mereka belajar bukan karena Allah, tapi fama balagtu minhu hajati. Nah, tapi kalau di sini beliau bilang mereka nggak mendapatkan tidak selesai kepada kebutuhannya atau tidak memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hati mungkin ya. Dan kemudian akhirnya ditunjukkan kepada kami bagaimana dia atau dalani ala ma yanfa'uni. Kemudian ulama atau ilmu itu menunjukkan kepada kita apa yang bermanfaat baginya. Seperti itu. Tayyib. Oh, di sini manahu. Kalau di sini ada lanjutan nih. Nah, bagian wadi yang tadi oh udah sih. Lanjut. يأتي يصلي كل هذا وقد يتوب من نيته فاسدة وعندما علم بأن أن يقصر من الدم وحب المناظرة من غير كبير وقال وجه المراد بهذا المقال نعم يطلب أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الغاضب ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حسب نفسه وخاف من وبال خصله فتجيبه النية الصالحة كلها أفضلها ويريد. Nah, dia awalnya belajar eh, kalau kalau Az-Zahabi rahimahullah mengatakan eh, penyebab dia belajar atau faktor dia belajar itu hubul ilmi sebenarnya sudah cinta ilmu tapi ya mungkin cinta sekadar cinta doang ya nggak mengharap apa-apa cinta ilmu dia ingin menghilangkan kejahilan dari dirinya udah di itu juga pada berarti itu udah ikhlas dari sini. Wahubul wazaif dia cinta mencintai wazifah tugas atau apa nggak tahu wana widzalik walam yakun alim wujub ikhlas dia belum tahu kewajiban ikhlas dalam menuntut ilmu gitu. Wala sidqan niat dia Hmm. belum tahu harus jujur dalam niatnya. Nah, ini intinya sidqan niat. Fa idza alima, nah kalau ketika dia tahu hasaba nafsahu maka dia akan introspeksi nantinya introspeksi diri ya. Wa khafa min wabali qasdihi. Nah, dia benar-benar takut akan niat yang buruknya itu. Fataji'uhu niyatu salihatu kulluha wa ba'duha. Maka akan datang niat yang benar, baik seluruhnya atau sebagiannya. Waqad yatubu min niyatihil fasidati wa yandamu. Maka terkadang dia akan bertaubat dari niat yang buruk dan dia akan menyesal. Wa alamat dzalika dan tandanya annahu yaksuru min at-ta'awa wa hubbil munazarah wa min qasdi taktsuri bi ilmihi wa yazri ala nafsihi wa in takatsara bi ilmihi wa qala ana alamu min fulani wa fabudan lahu. Tandanya dia mulai benar niatnya ya dia mengurangi dakwanya apa ya klaim pada dirinya sendiri wa bil munazarah dia mengurangi debat-debat terus kos ditakfir ya dia akan mengurangi niat memperbanyak ilmunya wa yazri ala nafsihi fa in takatsara bi ilmi dia akan mengurangi tadi mengklaim atau merujuk kepada dirinya sendiri walaupun dia memang benar banyak ilmunya tapi dia akan
menghilang dari ketenaran gitu ya. Dia tidak mau tenar. Qala ana alamu min fulani fabudan lahu. Dia tidak akan mengatakan saya lebih tahu dari fulan gitu. Hmm. Fabudan lahu, maka jauhilah fulan. Nah, ini akan jauh dari dirinya perkataan seperti ini. Justru kebalikannya para ulama itu Hmm. adalah dan saya Ustaz Nuzul Hafizahullah, sering menceritakan Imam Ahmad kalau ditanya beliau akan berkata is'alul ulama, is'alul ulama. Tanyalah para para ulama. Hmm. Nah, seakan-akan beliau sama sekali dengan sifat waroknya tidak memasukkan diri beliau kepada para ulama, padahal beliau salah satu dari ulama tersebut gitu, Masya Allah. Jadi Hmm. beliau tidak mengklaim dirinya lebih tahu daripada yang lain. Beliau menyuruh kepada pindah yang lain. Bahkan para sahabat juga dikisahkan ketika satu sahabat ditanya oleh tabiin atau yang semisalnya, terus ditanyakan kepada ini perihal A, beliau merujuk tanyalah kepada si B, si B ke C ke D, D ke E dan seterusnya sampai Z. Sampai ke berapa ya? Antum ingat nggak? 20 orang atau 60 orang sahabat gitu. Akhirnya sahabat terakhir suruh ke sahabat yang pertama lagi, Masya Allah. Gitu. Karena kita bukan untuk tenar ya di sini, kita benar-benar mau meninggikan ilmu ya. Kalau misalnya beneran ada orang lain yang lebih jago, walaupun kita lebih jago padahal, tapi kalau kita benar nggak yakin atau takut gitu menjawabnya, kita alihkan kepada yang lain gitu, alihkan kepada yang lain, bukan kepada diri kita sendiri seperti itu. Insya Allah para ulama seperti itu. Kalau zaman sekarang ya, ya kita jauhi. Misalnya ada pengajar gitu kan, apa-apa, ayo bertanya kepada saya gitu. Padahal para ulama takut yang seperti itu ya. Untuk karena ke, memberi fatwa itu berat ya. Memberi fatwa itu berat. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Hmm. Itu terkait yang tadi penuntut ilmu ulama, penuntut ilmu pemula itu kan emang susah untuk lurus niatnya gitu ya. Hmm. Jadi kadang misalkan anak ngajak temen gitu, ayo kajian ada makanan gitu misalkan, ada makan gratis misalkan sambil buka puasa. Hmm. Itu boleh nggak bilang gitu berarti ya? Boleh, 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 sangat boleh. Boleh. Ya, sangat boleh. Dipancingnya dengan makan gitu. Ya, tapi ya jangan sampai kita katakan apa ya, ya sampai kita ngarahkan bahwasanya sekedar mendapatkan makanannya aja, tapi tambahannya ayo kajian ada makanan loh. Ya kan bukan eh, bukan sebagai kamu harus kajian biar kamu dapat makan gitu, tapi kalau kamu Nah, kajian, selain itu kamu bisa dapat makanan juga. Ya boleh, itu diantara cara dakwah ya. Ya, kita mengajak eh, dengan tambahan-tambahan tersebut untuk melunakkan hatinya gitu ya. Memang cara dakwah ya harus melembutkan hatinya gitu diantaranya. Eh, Seperti itu. Boleh dengan makan atau antum sendiri yang traktir gitu misalnya. Ya, awalnya mungkin mereka senang dengan makanannya. Tapi lama-lama kalau dia mendengar ilmunya sedikit-sedikit, terus mulai jujur, dia pengen memperbaiki diri, insya Allah nanti dia akan senang sendiri terhadap ilmu tersebut. Nah, insya Allah. Nah, seperti dosen antum kan traktir-traktir gitu. Yang lainnya itu nah, nah. menyenangkan ya. Nah, nanti kalau kita ingat di SMA dan kita di dakwah seperti itu ya. Kalau tuh ingat Iya. dakwah rohis gitu ya. Saya mentor-mentor kami juga kerjanya neraktir. Biar ikut mentoring itu neraktir gitu. Nah, memang itu efektif sih ya. Kita bisa tiru mereka itu dari sisi itu. Memang traktir, tapi kalau mereka biasanya ya mentoring pengalaman pribadi doang gitu ya. Kalau ini ya mentoring traktir ke kajian gitu. Jadi ilmunya benar-benar Hmm. dari asatid gitu ya. Seperti itu. Boleh, boleh. Nanti lama-lama ya bahkan ya memang sebenarnya kita, ya, kalau ini anak pribadi ya, nggak perlu ya kita ngasih tahu harus memperbaikinya di awal tuh nggak perlu gitu. Tapi ya, tapi terlihat dari orangnya lagi ya. Tapi kalau orangnya memang masih awam banget, ya kita cukup ajak dia menuntut ilmu seperti itu. Nanti dia akan tahu sendiri. Itu anak yakin sih Hmm. seperti itu terjadi. Jadi ya ajak terus kajian rutin. Insya Allah kalau dia benar jujur, tadi intinya sitkun niyah. Nanti dia akan mendapatkan di kajian itu bahwasanya kita harus sitkun niyah. Kita harus jujur dalam niatnya. Barang siapa yang jujur maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Seperti itu. Insya Allah kalau dia jujur, nanti dia akan cinta ilmu itu sendiri dan akan rutin sendiri tanpa makanan tersebut. Lama-lama bahkan dia sendiri yang nanti yang ngaktir orang lain gitu kan. Insya Allah.
Nah, di sini para ulama saja seperti itu ya. Dan sebagian ulama itu memang awalnya nggak ikhlas, nah, disebutkan ya kalau mereka ya. Kita menuntut ilmu nggak ikhlas. Tapi lama-lama sadar, oh ilmu ini memang kalau mau didapatkan, kalau mau kita benar-benar memperbaiki diri itu harus harus ikhlas gitu. Nanti insya Allah Allah bantu seperti itu. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah ya, kalau nggak salah, atau Sufyan Ats-Tsauri, di antara hal yang paling sulit beliau lakukan adalah memperbaiki niatnya. Karena li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah dalam diri kita. Gitu. Maka kata ulama lain, ketika mau menyampaikan satu hadis, itu bahkan butuh kepada eh, niat yang banyak. Niat yang banyak. Nah, kita mau datang menyampaikan hadis, misalnya niatnya udah benar, tapi mau mengeluarkan lisan kalimat pertama itu niatnya bisa jadi udah berubah. Maka itu perlu menjaga niat seperti itu nantinya. Nah, juga disebutkan para ustadz nuzul hafizahullah juga para ulama itu kalau misalnya ini sebagian yang lain juga ya. Kalau jujur dalam niatnya, mereka awalnya apa nih kalau suaranya putus-putus internetnya agak ini. Awalnya mereka eh, mereka sekali aja ikut kajian itu langsung terlihat perubahan dari diri mereka ya, dari sikapnya, dari akhlaknya itu langsung terjadi perubahan. Itu disebabkan kejujuran niat mereka gitu. Seperti itu. Niatnya sangat berkembang. Tapi memang kalau di awal, ya kalau di sini dari sisi pengajar berarti ya kita juga nggak peduli muridnya mau seperti apa ya. Kalaupun misalnya ya kadang muridnya kilah kilah adab ya, misalnya kurang adab, ya nggak masalah kita ajarkan sedikit-sedikit adab gitu. Kita bukan mengusir, selama itu mereka tidak memudaratkan akidah yang lain seperti muridnya Imam Malik tadi ya. Dan selama belum ada itu ya kita terima, kita ajarkan dia dengan lemah lembut. Kalau dia jujur dalam niatnya, nanti insya Allah dia akan berubah. Seperti itu. Nah, itu catatan buat kita. Hmm, sudah cukup. Nah, cukup insyaallah. Jazakallah khair. Nah, untuk penjelasan Pak. Ya, birun niyah, tasihun niyah ini butuh skill ya. Jadi ini mungkin orang-orang nggak eh, aware gitu dalam hal ini ya. Butuh skill dalam artinya kita harus terus melatih gitu. Jangan kita lalai dalam hal ini, dalam melatihnya gitu. Jadi ketika kita merasa niat kita udah melenceng nih kayaknya udah nggak lurus lagi karena Allah, ya kita harus hadirkan perasaan itu dan kita benarkan gitu ya. Kita lawan was-was syaitan. Dan jangan kita biarkan terus ya lama-lama terpedaya oleh niat yang buruk gitu. Seperti itu. Yang jelas kita jujur. Eh, kita benar-benar jujur, terutama misalnya malam hari ya kita muhasabah gitu ya. Kita benar nggak sih kita ini hidup di dunia ini untuk apa dan seterusnya. Nanti insya Allah kalau kita minta kepada Allah kejujuran niat tersebut, insya Allah itu akan eh, efeknya akan banyak kepada diri kita maupun kepada orang lain biiznillah. Tapi kita cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.